Orang yang mencari kebahagiaan bukan dengan iman, bukan dengan amal soleh, tapi dengan halusinasi seperti ini, tidak bahagia. Sebagian artis sekarang mereka memelihara jenglot versi baby doll, jenglot versi boneka. Itu sebenarnya jenglot gaya baru jenglot, ya, bukan gaya baru malam, gaya baru jenglot. Iya, kemudian diisi dengan ruh-ruh dan semisalnya. Ini kesyirikan. Dan menjadi tren sebagian orang sekarang. Dan anak khawatirnya itu umat tersebut menjadikan itu seperti spirit doll. Kalau mungkin tidak ada ruhnya, minimal dia merasa ada teman yang menemani di perjalanannya. Ini tidak benar. Ini mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak benar. Begitu ya kawan. Itu endingnya seperti itu ya. Endingnya tauhid ya. Ya, awalnya fikih nikah, endingnya tauhid ya, gitu ya kawan. Maka diperhatikan di sini semua orang mencari kebahagiaan. Cara mereka mencari kebahagiaan variatif, beraneka ragam. Sampai-sampai artis kemudian merasa, wah setelah saya memelihara spirit doll, akhirnya ada yang ngingetin sholat, ada yang ngingetin apa? Supaya berbuat baik. Ada yang ngarahin jalan, bahkan bilang jalan ini salah. Spirit doll itu bergerak kemudian ngarahin salah, ngomong salah gitu. Atau ngingetin ini, nih lihat nih. Ya, ini semua syubhat yang sangat besar. Yang orang-orang awam bisa terperdaya akannya dengan penipuan yang begitu masif. Dengan syubhat yang luar biasa. Ketahuilah, siapapun yang berteman dengan anak-anak kita, yang indigo misalnya, dari kalangan jin, walaupun kalangan jin tersebut menampakkan pada anak kita memakai peci lah, songkok, baju koko dan seterusnya, itu semua syaitan. Kalau kemudian dia dikatakan itu, tapi dia ngingetin supaya ngaji dan seterusnya, itu namanya istidraj. Itu langkah-langkah tipuan mereka. Benar, ana yakin itu langkah tipuan. Awal-awalnya setan tuh dia langsung bikin, ayo nyembah setan, ayo. Enggak. Tapi khutuwati syaitan. Step-stepnya dulu di situ. Diingetin. Baik. Soalnya baik. Kayak gitu baik. Tapi lama-lama apa? Ngejermusin. Itu setan seperti itu. Yakin deh. Ya. Mesti seperti itu. Jadi enggak ada setan itu baik setannya. Tapi ini baik. Spirit doll ini baik. Dia ngarahkan yang benar. Dan saya jadi teman dan seterusnya. Enggak. Ujung-ujungnya pasti syirik, Anda yakin? Kita ahlu tauhid, ahlu sunnah harus memproklamirkan hal-hal seperti ini ke orang-orang. Bahwasanya itu endingnya adalah kesyirikan. Terus mungkin kita dibantah, ikhwan. Antum itu suuzon aja. Lah, ya suuzon lah sama setan kok husnuzon. Ya sama setan ya suuzon lah. Kan udah terbukti bertahun-tahun berabad-abad setan itu menjerumuskan, itu aduwwum mubin. Kenapa Allah bilang aduwwum mubin? Musuh yang nyata. Nyatanya permusuhan setan itu bukan di penampakan. Karena setan rata-rata nggak mau nampakin diri. Tapi nyatanya permusuhan setan itu di mana? Dibisikan dan langkah-langkahnya. Maka Allah bilang, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dimulai dari spirit doll itu diantaranya itu. Setan-setan bergerilya mereka. Ya, kemudian bergerak, kemudian menemani, kemudian mengarahkan, bahkan jalan diarahkan. Dan ternyata benar. Ini bahaya banget ini. Bahaya banget. Makanya ustaz-ustaz ini hendaknya memperingatkan kaum muslimin terutama di khutbah Jumat. Karena kalau di kajian sini rata-rata yang hadir udah kenal sunnah, udah ngerti. Tapi di khutbah Jumat banyak yang mungkin insya Allah belum ngerti. Dipahami baik-baik hal seperti ini. Ya. Sehingga lama-kelamaan hati pemilik baby doll ini atau apa namanya spirit doll ini akan bergantung pada spirit doll. Mulalah terjadilah di sini kesyirikan. Pertama kesyirikan dari segi apa? Kesyirikan dari segi sebenarnya udah syirik ini. Memelihara baby doll atau memelihara spirit doll ini udah syirik. Ini udah syirik. Dari segi apanya syiriknya? Itu kesyirikan dari segi menganggap kekuatan masuk ke dalam baby ke dalam boneka ini.
mempercayai bahwasanya boneka ini memiliki ruh atau kekuatan. Itu adalah meyakini suatu sebab yang bukan sebab. Bukan sebab. Dan itu meyakini sesuatu yang khayalan. Walaupun itu terjadi. Yang mana mereka bilang ini bukan jin. Ini roh baik. Enggak. Ini jin. Dan syaitan dari kalangan jin. Pasti. Syaitan dari kalangan jin. Ujung-ujungnya apa? Menjerumuskan manusia, ujungnya supaya syirik. Ujungnya supaya syirik. Di awal nanti bergantung pada boneka tersebut. Mulai hati itu bergantung padanya. Akhirnya mulai bertanya tentang banyak hal terhadap boneka tersebut. Bertanya banyak hal. Bisa bertanya ini, bertanya di mana barang hilang, ya, bertanya jalan yang benar yang mana. Ketika hati itu sudah mulai melunak kepadanya, maka mulai tumbuh lama-lama ubudiyah, penghambaan. Di antara bentuk penghambaan terhadapnya adalah hati bergantung padanya. Kemana ingat spirit doll. Ini ingat. Ada kesusahan, keresahan, bukannya ke Allah, malah ke spirit doll. Sayang, tolong dong, ayo bergerak dong. Aku lagi susah nih. Pengen curhat sama kamu. Jinnya lagi sibuk di spirit doll yang lain misalnya. Kata dia, afwan bentar dulu akhi ya. Nah lagi. Ya. Itu. Bahaya nih. Mudah-mudahan ini cuman monkey selling sementara aja mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya bisa merebak dan menjadi contoh dari artis-artis yang semoga berbeda ini, ya na'udzubillah, ingatkan orang-orang ikhwan. Udah mulai banyak. Bukan IG. Tapi YM enggak ikut kan? YM enggak ikut kan? Yahoo Messenger maksudnya. Nah, itu hati-hati. Insya Allah kalau misalnya ikhwan yang udah ngaji, udah kenal sunnah, insya Allah nggak bakal kayak gitu mah. Nggak bakal. Tapi ini lebih mengerikan bahayanya kalau didiamkan dibandingkan antum lewat kuburan, kemudian khawatir ada kuntilanak. Ini lebih mengerikan karena syubhatnya ini lebih besar. Kalau seseorang takut nanti ada kuntilanak, mukanya itu matanya kayak bakso gepeng, kemudian dan seterusnya. Terus, wah ngeri. Takut karena jelek gitu wajahnya. Ya ketemu setan kan kabur orang. Udah selesai kan? Selesai. Tapi kalau ini nggak kabur orang. Malah justru, cakep ya. Dia bisa gerak-gerak ya. Bisa ngomong pula. Itu bakal nanti cabang-cabang khurafatnya ke hal-hal lain. Misal kuburan, keramat. Kalau ada suara dari situ, ini menunjukkan walinya juga bersuara. Nah, bisa kan ke situ? Bisa. Dan banyak hal lain nantinya. Dipercaya ini itu. Maka Ahlus Sunnah hendaknya memberantas hal seperti ini dengan kalimat supaya orang-orang dengar. Dan alasan mereka untuk memelihara spiritual itu apa? Cari bahagia. Sementara pelajaran kita cari bahagia yang pertama adalah iman dan amal soleh. Ketahuilah, memelihara spiritual ini bukan cari bahagia, tapi cari sengsara dunia akhirat dengan cara melawan iman, kufur, lama-lama syirik, dan tidak beramal soleh karena tidak ada amalan soleh dengan spiritual. Nggak ada amalan soleh dengan spiritual. Tapi kalau mereka beralasan, enggak kok ini spiritual saya, ini mengajak amal soleh, diingetin buat sholat, diingetin buat zakat. Mungkin enggak setan ngingetin zakat? Diingetin buat puasa, diingetin buat haji, diingetin tentang riba dan seterusnya. Masya Allah. Ada gitu spiritual amar ma'ruf nahi munkar. Ya akhi, ittaqillah, itu spiritual itu dia hanya mengajak kepada yang global dari perbuatan baik. Tapi itu supaya antum percaya sama dia. Itu triknya iblis. Itu triknya iblis. Khutuwatu syaitan. Iya. Itu triknya iblis. Awal-awalnya itu kelihatan baik. Bahkan mungkin bersumpah ya baik. Lihat iblis bagaimana menggoda Nabi Adam AS. Enggak mengatakan, wahai Adam, makanlah pohon terlarang itu. Enggak ngomong gitu. Apa ngomongnya? Itu syajaratul khuld. Pohon keabadian. Sebenarnya Allah ngelarang kamu itu bukan karena itu terlarang, tetapi karena
Kalau kamu makan itu, kamu bisa menjadi malaikat atau kamu akan abadi di surga. Kan terbius akhirnya, makanlah kemudian. Itu trik-trik iblis cuma. Kemudian iblis bilang, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Sampai bersumpah itu iblis, saya ini betul-betul sebagai penasihat kamu. Penasehat. Spiritual, penasehat. Iblis ini, anak buahnya iblis. Ada di surat Al-A'raf, cari. Itu dalilnya. Yang, misalnya antum punya tetangga, punya teman atau siapapun, atau punya grup WhatsApp, antum tahdzir itu spiritual. Lebih baik mentahdzir spiritual daripada mentahdzir beberapa dai yayasan. Dan spiritual ini tahdzir nih. Ini antek iblis nih. Iblis itu bilang ke Nabi Adam, aku sebagai penasihat kamu, sungguh aku menasihati kamu. Nasihat, kan enak kan nasihat ya? Nasihat. Spiritual, yang mereka bilang, iya spiritual ini nasihatin saya supaya ingat waktu, jaga makan, supaya enggak kolesterol dan seterusnya. Ada jin mikir kolesterol gitu. Kemudian habis itu supaya saya sholat, bangun tepat waktu. Ini kan baik nasihat. Iya, nasihat iblis. Awal-awalnya mau nasihat, tapi supaya apa? Kita terkena dengan jeratan khutuat dan langkah-langkahnya, akhirnya jatuh kita. Jatuh. Begitu ya kawan. Ya, jadi ingatkan orang-orang agar jangan cari kebahagiaan dari kehaluan. Bahagia itu real, nyata. Maka mencarinya itu jangan dari ketidaknyataan. Carilah kebahagiaan dari Allah Ta'ala yang al-haq, kebenaran darinya. Maka carilah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan iman dan amal soleh. Bukan dengan syirik dan tidak beramal. Ya begitu jemaah sekalian, mungkin sampai sini aja insyaAllah. Mudah-mudahan yang terakhir ini bermanfaat. Berarti kita baru sampai halaman 13. Mudah-mudahan pada bulan depan, mudah-mudahan bisa kita sampaikan atau teruskan insyaallah taala. Jazakumullah khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.